Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat hari ini? Ibu guru harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan keadaan ibu guru. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 2. Sebelum belajar, ayo berdoa dulu. Doa dimulai. Selesai. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah baik anak-anak hebat, perhatikan percakapan antara Ibu dan Siti berikut ini. Ibu, mengapa air di dalam panci itu bisa mendidih jika terus dijerang di atas api kompor itu? Padahal air itu tidak terkena api kompor langsung. Pertanyaan bagus, Siti. Kemarin kamu bercerita tentang perpindahan panas yang membuat panci logam ini menjadi panas jika diletakkan di atas api. Kali ini, kamu penasaran dengan bagaimana air itu bisa mendidih? Iya, Bu. Kemarin aku membuat percobaan tentang konduksi. Cara mengalirkan panas yang tidak menyebabkan perpindahan zat perantaranya. Misalnya, sendok logam yang terasa panas jika dimasukkan ke dalam air yang panas. Baiklah, Ibu mengerti. Kamu pasti masih sangat penasaran bagaimana kalau kita diskusikan dengan ayah. Sekalian kamu bawa teh hangat yang kamu buat untuk beliau. Ide yang bagus, Ibu. Dengan membaca teks berikut, kita dapat menjawab pertanyaan yang diajukan Siti kepada ibunya. Perpindahan panas atau kalor secara konveksi ialah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Umumnya, peristiwa perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair dan zat gas. Zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan, sehingga akan bergerak ke atas. Saat zat yang lebih ringan tersebut pindah ke atas, molekul zat yang ada di atasnya akan menggantikannya. Perpindahan secara konveksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan setumpuk buku dari satu tempat ke tempat lain. Ketika kamu memindahkan buku tersebut ke tempat lain, tentu kamu akan ikut bersama dengan buku-buku tersebut. Jika buku-buku itu diumpamakan sebagai energi panas dan kamu adalah medianya, maka perpindahan kalor dengan cara konveksi akan menyertakan perantaranya. Anak-anak hebat, yang perlu kalian ketahui adalah peristiwa konveksi terjadi pada saat merebus air. Air yang letaknya dekat dengan api akan mendapat panas sehingga air menjadi lebih ringan. Air akan bergerak ke atas dan digantikan oleh air yang ada di atasnya. Demikian seterusnya. Perpindahan kalor secara konveksi juga mengakibatkan terjadinya angin darat dan angin laut. Angin darat terjadi karena udara di darat pada malam hari lebih cepat dingin daripada udara di laut. Sehingga udara yang berada di atas laut akan naik dan udara dari darat akan menggantikan posisi udara yang naik tadi. Angin laut terjadi karena pada siang hari daratan lebih cepat panas dibandingkan di laut. Sehingga udara di darat akan naik dan udara dari laut akan mengalir ke darat, menggantikan tempat udara yang naik tadi. Keadaan ini digunakan oleh para nelayan untuk pergi melaut pada malam hari dan kembali ke darat pada pagi hari atau siang hari. Sedangkan contoh peristiwa konveksi yang lain adalah penggunaan cerobong asap pada pabrik. Apakah di rumahmu dipasang jendela ventilasi? Pemanfaatan ventilasi sebagai sirkulasi udara di dalam rumah juga memanfaatkan perpindahan panas secara konveksi. Pada kegiatan menulis kali ini, untuk penugasan pertama, buatlah daftar hal-hal penting yang kamu temui pada setiap paragraf di dalam bacaan. Gunakan tabel berikut untuk menuliskannya. Gunakan kalimat lengkap dan kata-kata baku dengan tepat. Sebagai contoh, untuk paragraf pertama, hal-hal penting dari bacaan yaitu umumnya perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair dan zat gas. Tugas kalian melanjutkan mencari hal-hal penting di dalam bacaan mulai paragraf pertama sampai paragraf keempat.
Bisa jadi dalam satu paragraf memiliki lebih dari satu hal-hal penting yang terdapat dalam bacaan. Tugas selanjutnya yaitu tuliskan pemahamanmu tentang konsep perpindahan panas secara konveksi dalam tulisan satu paragraf. Nah, untuk menulis satu paragraf ini, isilah diagram di atas dengan kata bantu yang telah disediakan. Untuk mengisi peta pikiran atau diagram di atas, kalian harus mengisinya berdasarkan bacaan sebelumnya dengan judul perpindahan panas atau kalor secara konveksi. Setelah mengisi diagram atau peta pikiran, kita akan melakukan percobaan atau penyelidikan perpindahan panas secara konveksi. Adapun alat dan bahan yang diperlukan adalah 1. Segelas air panas, 2. Es batu, 3. Air matang suhu ruang untuk membuat es batu. Yang keempat, 1 buah kantong plastik ukuran kecil, 5. 1 buah karet gelang, dan yang keenam adalah pewarna makanan. Percobaan ini memerlukan beberapa es batu berwarna. Oleh karena itu, buatlah es batu berwarna terlebih dahulu. Kamu dapat membuatnya sehari sebelum kegiatan percobaan ini. Ikutilah langkah-langkah berikut ini. Untuk membuat es batu berwarna, campurkan setetes pewarna makanan ke dalam air matang dan suhu ruang. Masukkan air yang telah diwarnai ke dalam kantong plastik. Ikat kantong plastik tersebut dengan karet gelang. Masukkan kantong plastik berisi air ke dalam lemari es sampai membeku. Adapun langkah kegiatan percobaan sebagai berikut. Siapkan 1 buah gelas ukuran sedang, isi dengan air panas. Usahakan gelas cukup besar sehingga dapat memuat es batu yang telah dibuat sebelumnya. Yang kedua, masukkan es batu berwarna ke dalam gelas air panas. Yang ketiga, amati es batu yang ada di dalam gelas berisi air panas tersebut. Dan yang keempat, catat apa yang terjadi dengan es batu berwarna tersebut. Nah, anak-anak hebat, jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan percobaan yang telah kalian lakukan. Dan sebagai penugasan kedua, kirimkan jawaban kalian pada akhir pembelajaran nanti di grup WhatsApp kalian. Wah, menarik sekali kegiatan percobaan tadi ya. Apakah kamu melihat sesuatu yang menarik dari percobaan tadi, Dayu? Tentu saja, Siti. Saya melihat ada pada aliran panas yang terlihat pada es batu berwarna tersebut. Bentuknya bagus meliuk seperti penari. Wah, kamu pandai membuat persamaan, Dayu. Apakah sekarang saatnya kamu berlatih menari, Dayu? Bolehkah aku ikut denganmu? Saya ingin mengamati beberapa gerakan tari daerahmu. Sebagaimana kamu tahu, negeri kita memiliki berbagai bentuk seni daerah yang diturunkan dari sejak dahulu kala. Salah satu bentuk seni itu adalah seni tari. Dalam setiap seni tari melibatkan penari dan pemain musik. Para penari menyampaikan pesan melalui gerakan-gerakan yang ditunjukkan kepada penontonnya. Pada saat menari, para penari akan membentuk sebuah formasi menari tertentu. Apa itu formasi menari? Formasi menari itu adalah posisi tertentu dalam sebuah tarian. Nah, biasanya dilakukan secara berkelompok. Bentuk atau formasi tertentu yang dibuat penari dalam sebuah tari dinamakan pola lantai. Pola lantai dalam tarian terbagi menjadi dua, yaitu pola garis lurus dengan pola lekung. Pola garis lurus terbagi menjadi pola lantai horizontal, vertikal, dan diagonal. Selain garis lurus, terdapat juga pola garis lekung. Pola ini pun dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai. Pola lantai itu antara lain berupa lingkaran, angka 8, garis lekung ke depan, dan garis lekung ke belakang. Berikut adalah dua jenis tari daerah yang memiliki pola lantai yang berbeda. Tari pertama adalah tari Jaran Kepang yang berasal dari Yogyakarta. Tari Jaran Kepang mempunyai pola lantai gabungan antara pola lantai lurus dan lekung yang sederhana.
Pola lantai yang digunakan pada tari ini antara lain pola melingkar, garis lurus ke depan, dan garis horizontal. Pola lantai pada tari jaran kepang tidak memiliki makna tertentu. Pola lantai dibuat untuk formasi penari. Berbeda dengan tari Bedaya Semang yang juga berasal dari Yogyakarta. Tari klasik ini mempunyai pola lantai yang sudah tertentu dan mempunyai makna tertentu. Pola lantai yang digunakan pada tari ini pun memiliki nama tertentu seperti gawang jejer wayang, gawang 3-3, gawang perang, dan gawang kalajengking. Nah, anak-anak sekalian, carilah informasi pola lantai, tari pendet dari Bali, dan tari piring dari Sumatera Barat di internet. Kalian dapat meminta bantuan kepada orang tua kalian atau saudara kalian di rumah. Setelah mengerjakan penugasan 1, penugasan 2, dan penugasan ketiga, kirimlah jawaban kalian di grup WhatsApp kalian untuk mendapatkan penilaian dari ibu guru. Sebelum menutup pelajaran, ayo kita refleksi dulu hasil pembelajaran hari ini. Tuliskan di buku catatan kecil kalian. Jangan lupa berdoa sesudah belajar. Doa dimulai. Doa selesai. Sekian video pembelajaran hari ini. Jaga kesehatan kalian dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Ingat pesan ibu 3M. 1. Memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 1,5 meter. Stay safe and stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.